Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Niketut Mayoni. Dalam kesempatan ini akan memaparkan materi tentang konsep dasar kepemimpinan. Topik yang akan kita bahas adalah yang pertama, pengertian pemimpin dan kepemimpinan. Yang kedua, tujuan dan fungsi kepemimpinan. 3. Faktor kepengikutan. 4. Teori kepemimpinan. 5. Pemimpin formal dan non-formal. Kita akan membahas topik yang pertama, yaitu pengertian kepemimpinan. Pemimpin dalam bahasa Inggris disebut leader, kepemimpinan atau leadership. Pengertian kepemimpinan secara luas yaitu seseorang yang mempengaruhi anggota-anggota kelompok, seseorang yang mempengaruhi anggota-anggota organisasi dalam banyak kegiatan, seseorang yang mempengaruhi anggota-anggota kelompok untuk ikut dengan permintaannya dengan rela atau tidak rela, kemampuan, seni, art, atau teknik untuk membuat sekelompok orang dengan segala aktivitasnya mengikuti dan mentaati segala keinginannya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama, Hoyt dalam Kartono 1998. Kepemimpinan adalah kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama. Menurut Young dalam Kartono 1998 menyatakan bahwa kepemimpinan adalah bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu berdasarkan penerimaan oleh kelompoknya dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi yang khusus. Menurut Mujiono 2002, kepemimpinan tersebut sebenarnya sebagai akibat pengaruh satu arah karena pemimpin mungkin memiliki kualitas-kualitas tertentu yang membedakan dirinya dengan pengikutnya. Sedangkan para ahli teori sukarela dalam Mujiono 2002 menyatakan kepemimpinan sebagai pemaksaan atau pendesakan pengaruh secara tidak langsung dan sebagai sarana untuk membentuk kelompok sesuai dengan keinginan pemimpin. Selanjutnya topik yang kedua yaitu tujuan dan fungsi kepemimpinan. Ada beberapa fungsi kepemimpinan yaitu yang pertama fungsi perencanaan, fungsi memandang ke depan, fungsi pengembangan loyalitas, fungsi pengawasan, fungsi mengambil keputusan, dan fungsi memberi motivasi. Selanjutnya, fungsi memandang ke depan. Seorang pemimpin yang senantiasa memandang ke depan berarti akan mampu mendorong apa yang akan terjadi serta selalu waspada terhadap kemungkinan. Hal ini memberikan jaminan bahwa jalannya proses pekerjaan ke arah yang dituju akan dapat berlangsung terus-menerus tanpa mengalami hambatan dan penyimpangan yang merugikan. Oleh sebab, seseorang pemimpin harus peka terhadap perkembangan situasi, baik di dalam maupun di luar organisasi, sehingga mampu mendeteksi hambatan-hambatan yang muncul, baik yang kecil maupun hambatan yang besar. Berikutnya, fungsi pengembangan loyalitas. Pengembangan kesetiaan ini tidak saja di antara pengikut, tetapi juga untuk para pemimpin tingkat rendah dan menengah dalam organisasi. Untuk mencapai kesetiaan ini, seseorang pemimpin sendiri harus memberi teladan baik dalam pemikiran, kata-kata, maupun tingkah laku sehari-hari.
Topik berikutnya adalah faktor-faktor kepengikutan. Kepengikutan adalah suatu sikap atau kecenderungan seseorang untuk mengikuti orang lain. Kepengikutan bukan peran yang pasif. Sebaliknya, para pengikut yang paling berharga adalah seorang yang terampil, karyawan yang mandiri, orang yang berpartisipasi aktif dalam menetapkan arah kelompok, menginvestasikan waktu dan tenaganya dalam kerja kelompok, berpikir kritis, dan pendukung bagi ide-ide. Macam-macam kepengikutan. 1. Kepengikutan karena naluri, misalnya anak mengikuti orang tuanya, masyarakat suku terasing mengikuti pemimpin yang karismatik. Kedua, kepengikutan karena tradisi atau adat kebiasaan, misalnya masyarakat pedesaan yang sangat berpegang kepada adat istiadat yang diwarisi turun-menurun. Ketiga, kepengikutan karena agama, misalnya mengikuti karena mentaati ajaran agama. Keempat, kepengikutan karena rasio, misalnya orang terpelajar mengikuti pemimpin yang dapat meyakinkan orang melalui pikiran rasional. Yang kelima, kepengikutan karena peraturan atau hukum, misalnya di kalangan masyarakat modern di mana hubungan antar manusia telah diatur dalam peraturan dan hukum yang berlaku. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori munculnya seorang pemimpin. Teori kepemimpinan adalah penggeneralisasian satu seri perilaku pemimpin dan konsep-konsep kepemimpinannya dengan menonjolkan latar belakang historis, sebab musabab timbulnya kepemimpinan, persyaratan menjadi pemimpin, sifat-sifat umum pada pemimpin, tugas pokok dan fungsinya, serta etika profesi kepemimpinan. Banyak studi ilmiah dilakukan orang mengenai kepemimpinan dan hasilnya berupa teori-teori tentang kepemimpinan. Menurut Sri Wilujeng SP dalam buku yang berjudul Pengantar Manajemen menyebutkan beberapa teori tentang kepemimpinan. Di antaranya adalah teori sifat. Banyak studi ilmiah dilakukan orang mengenai kepemimpinan dan hasilnya berupa teori-teori tentang kepemimpinan. Setiap teoritikus mempunyai segi penekanan sendiri dipandang dari satu aspek tertentu. Menurut Keith Davis, merumuskan dalam teori ini menyatakan bahwa seseorang yang bisa berhasil menjadi seorang pemimpin apabila memiliki sifat. Berikut teori perilaku. Kepemimpinan jenis ini akan muncul berdasarkan kualitas-kualitas pribadi atau pola-pola kelakuan para pemimpinnya. Teori ini menyatakan bahwa seorang pemimpin harus mampu bersikap fleksibel, luas, bijaksana, dan mampu mempunyai daya tarik yang tinggi karena harus mampu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk suatu masalah. Pemimpin formal adalah orang yang oleh organisasi atau lembaga tertentu ditunjuk sebagai pemimpin berdasarkan keputusan dan pengangkatan resmi untuk memangku suatu jabatan dalam organisasi.
Ciri-ciri pemimpin informal. Pertama, tidak memiliki penunjukan formal atau legitimitas sebagai pemimpin. Kedua, kelompok rakyat atau masyarakat menunjuk dirinya dan mengakuinya sebagai pemimpin. Status kepemimpinannya berlangsung selama kelompok bersangkutan masih mau mengakui dan menerima pribadinya. 3. Tidak mendapatkan dukungan dari suatu organisasi formal dalam menjalankan tugas kepemimpinannya. 4. Tidak mendapatkan imbalan balas jasa. Kelima, tidak dapat dimutasikan, tidak pernah mencapai promosi dan tidak memiliki atasan. Sedangkan yang keenam, apabila melakukan kesalahan tidak dapat dihukum, hanya respek kepada dirinya yang akan berkurang. Demikian pemaparan saya tentang konsep-konsep dasar kepemimpinan. Tentunya apa yang saya paparkan masih sangat-sangat kurang dan masih sangat-sangat sederhana. Untuk itu kami sangat mengharapkan dari teman-teman maupun Bapak Dokter atau dosen kami untuk memberikan masukan ke arah yang lebih baik. Terima kasih.